Halo semua, selamat datang di video kami. Yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana otak kita beradaptasi dengan pengalaman baru melalui proses neuroplastisitas, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pembelajaran, memori, dan pengaruh lingkungan serta aktivitas fisik. Topik ini jadi sangat menarik karena neuroplastisitas merupakan inti dari kemampuan otak manusia untuk berkembang dan berubah sepanjang hidup. Dengan kita memahami proses ini dapat membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung kesehatan otak. Selain itu, penelitian tentang neuroplastisitas terus berkembang, termasuk kontribusi dari para peneliti di Indonesia. Yuk kita mulai masuk sedikit pembahasan tentang neuroplastisitas. Otak kita adalah organ yang luar biasa dinamis. Kemampuan untuk berubah dan beradaptasi ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Bayangkan otak kita seperti hutan dengan jalan setapak yang muncul saat kita menjelajahi berbagai area di dalamnya. Saat kita belajar hal baru, jalan baru terbentuk. Sementara, jalan lama yang jarang dilalui menjadi rimbun. Perubahan ini memungkinkan otak kita beradaptasi dengan situasi baru, baik saat belajar bahasa baru maupun pulih dari cedera. Otak kita selalu siap menghadapi tantangan. Neuroplastisitas adalah mesin pembelajaran dan pertumbuhan seumur hidup. Setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru, otak kita berubah. Bayangkan saat kita belajar bermain piano, awalnya sulit, tetapi dengan latihan, koneksi saraf yang terkait dengan aktivitas ini menjadi lebih kuat, membuat gerakan terasa lebih lancar dan otomatis. Neuroplastisitas juga memainkan peran penting dalam pemulihan dari cedera otak. Sebagai contoh, stroke dapat merusak bagian otak tertentu. Namun, otak dapat mengatur ulang dirinya sendiri. Area yang sehat mengambil alih fungsi area yang rusak, seperti menemukan rute baru saat jalan lama terblokir. Penelitian menunjukkan bahwa terapi rehabilitasi membantu mengarahkan proses ini, memperkuat kemampuan otak untuk membangun jalur baru. Neuroplastisitas menunjukkan kemampuan adaptasi otak yang luar biasa, memberdayakan kita untuk terus belajar, tumbuh, dan pulih sepanjang hidup. Dengan pola pikir yang berkembang, kita dapat membentuk otak melalui latihan dan aktivitas yang merangsang. Dengan memanfaatkan kekuatan neuroplastisitas, kita membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Otak yang selalu berubah ini adalah bukti ketangguhan luar biasa dari jiwa manusia. Neuroplastisitas adalah dasar dari kemampuan kita untuk belajar dan mengingat. Neuroplastisitas memungkinkan otak kita membentuk koneksi saraf baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada sebagai respon terhadap pengalaman dan informasi. Saat kita belajar, jalur saraf di otak menjadi lebih kuat dan efisien. Proses dinamis inilah yang mendasari perolehan keterampilan, pengetahuan, dan ingatan baru. Neuroplastisitas memainkan peran penting dalam membentuk otak kita, terutama sejak tahap awal perkembangan. Selama masa kanak-kanak, otak sangat plastis, memungkinkan kita dengan cepat mempelajari bahasa, keterampilan sosial, dan kemampuan dasar lainnya. Meskipun plastisitas otak berkurang seiring bertambahnya usia, otak tetap memiliki kapasitas luar biasa untuk berubah sepanjang masa dewasa. Hal ini berarti belajar adalah upaya seumur hidup, dan kita dapat terus membentuk otak melalui pengalaman menarik dan latihan yang disengaja. Implikasi neuroplastisitas terhadap pembelajaran sangatlah besar. Konsep ini menantang gagasan tradisional tentang kecerdasan yang dianggap tetap dan menekankan bahwa otak dapat tumbuh dan berkembang. Dengan memahami mekanisme neuroplastisitas,
kita dapat memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan kemampuan belajar di usia berapapun. Di jantung neuroplastisitas terdapat proses yang disebut potensi jangka panjang atau long term potential yang disebut LTP. LTP mengacu pada penguatan sinapsis, yaitu celah kecil antara neuron tempat komunikasi terjadi. Ketika kita mengalami sesuatu yang baru atau melibatkan diri dalam aktivitas berulang, ini memicu serangkaian peristiwa seluler yang mengarah pada LTP. Bayangkan, dua neuron mencoba berkomunikasi melintasi sinapsis. Dengan stimulasi berulang, koneksi di antara keduanya menjadi lebih efisien. Neuron pengirim melepaskan lebih banyak neurotransmitter, sementara neuron penerima menjadi lebih sensitif terhadap sinyal tersebut. Peningkatan komunikasi ini memperkuat koneksi sinapsis, sehingga sinyal lebih mudah berjalan di sepanjang jalur tersebut di masa depan. LTP dianggap sebagai mekanisme seluler utama untuk belajar dan mengingat. Saat kita mempelajari sesuatu yang baru, LTP memperkuat koneksi antar neuron yang terlibat dalam memproses dan menyimpan informasi. Semakin kuat koneksi ini, semakin mudah bagi kita untuk mengingat informasi tersebut di kemudian hari. Namun, pembentukan ingatan melibatkan langkah tambahan. Informasi awalnya masuk ke memori jangka pendek, yaitu sistem penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas. Agar informasi tersimpan dalam memori jangka panjang, diperlukan transfer melalui pengulangan dan konsolidasi. Pengulangan terjadi ketika kita secara aktif mengulang atau melatih informasi. Hal ini mengaktifkan kembali jalur saraf yang terkait, memperkuat koneksi sinapsis melalui LTP, dan meningkatkan kemungkinan informasi tersebut terkode dalam memori jangka panjang. Konsolidasi di sisi lain melibatkan stabilisasi dan integrasi ingatan baru ke dalam jaringan pengetahuan yang ada. Proses ini sering terjadi saat tidur, di mana otak memutar ulang dan mengatur ulang ingatan, memperkuat koneksi, dan mentransfer informasi dari hipokampus ke korteks untuk menyimpan jangka panjang. Memahami prinsip-prinsip neuroplastisitas memberdayakan kita untuk mengadopsi strategi pembelajaran yang optimal dengan memanfaatkan kapasitas otak untuk berubah. Kita dapat meningkatkan kemampuan untuk mempelajari keterampilan baru, menyimpan informasi, dan beradaptasi dengan situasi baru. Salah satu strategi kunci adalah pengulangan terjadwal yang melibatkan peninjauan informasi pada interval tertentu. Pendekatan ini memanfaatkan kurva lupa alami otak, memperkuat ingatan dengan mengaktifkan kembali jalur saraf tepat saat jalur tersebut mulai melemah. Strategi efektif lainnya adalah pengingatan aktif, yaitu melibatkan pengambilan informasi secara aktif dari memori dibandingkan sekadar membaca ulang secara pasif. Pengambilan yang membutuhkan usaha ini memperkuat hubungan antara neuron dan meningkatkan penyimpanan jangka panjang. Lebih lanjut, aktivitas yang menantang otak seperti mempelajari bahasa baru atau bermain alat musik dapat mendorong neuroplastisitas. Aktivitas ini merangsang pertumbuhan neuron baru dan memperkuat koneksi yang sudah ada. Selain itu, memprioritaskan tidur, mengelola stres, dan berolahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan otak dan mengoptimalkan neuroplastisitas. Pada anak-anak, neuroplastisitas berperan besar dalam membantu mereka belajar bahasa, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, dan mempelajari keterampilan baru. Oleh karena itu, neuroplastisitas sangat penting bagi anak-anak di semua usia. Lingkungan yang menstimulasi dapat membantu otak anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan seperti ini menyediakan banyak kesempatan untuk belajar dengan berbagai hal yang bisa didengar, dilihat, dan disentuh.
Stimulasi tersebut menciptakan koneksi-koneksi baru di otak. Lingkungan yang menstimulasi sangat penting bagi anak-anak karena membantu mereka belajar dan mengeksplorasi. Orang tua dan pendidik dapat menciptakan lingkungan seperti ini melalui mainan, buku, dan aktivitas bermain di luar ruangan. Selain itu, aktivitas fisik juga berani otak kita. Berolahraga dapat membantu otak tumbuh dan berubah. Olahraga meningkatkan produksi BDNF atau Brain Derived Neuroplastic Factor, yaitu protein yang membantu pertumbuhan dan koneksi antar sel otak. Salah satu aktivitas fisik yang bermanfaat untuk otak adalah bela diri, karena melibatkan gerakan fisik dan fokus mental. Sebuah studi oleh Nur Hadi dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa bela diri dapat meningkatkan fungsi kognitif pada anak-anak. Neuroplastisitas memungkinkan anak-anak belajar dan mengembangkan keterampilan baru dengan lebih cepat. Anak-anak dengan tingkat neuroplastisitas yang tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi dalam situasi baru. Dengan mendorong terciptanya lingkungan yang menstimulasi dan melibatkan aktivitas fisik seperti bela diri, kita dapat mendukung perkembangan otak anak-anak dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Nah, jadi neuroplastisitas memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Salah satu contoh nyata adalah ketika seorang belajar bahasa baru. Proses ini melibatkan jalur saraf baru di otak, terutama di area yang berhubungan dengan pemrosesan bahasa, seperti area Broca dan Wernicke. Dengan pengulangan dan latihan, jalur ini semakin kuat, sehingga kemampuan bahasa baru dapat dikuasai lebih baik. Selain itu, neuroplastisitas juga mendukung kita dalam mengembangkan kebiasaan positif. Misalnya, ketika kita mencoba memulai rutinitas olahraga baru, otak membentuk pola perilaku yang terus diperkuat dengan konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa otak kita fleksibel dan dapat menciptakan perubahan, bahkan pada kebiasaan yang telah lama tertanam. Dalam bidang kesehatan, neuroplastisitas juga menjadi kunci dalam pemulihan setelah cedera otak. Sebagai contoh, pasien pasca stroke sering kali mengalami kerusakan di bagian otak tertentu yang mempengaruhi kemampuan motorik mereka. Namun, melalui terapi fisik yang berulang dan lingkungan yang mendukung, otak dapat menciptakan jalur saraf baru untuk menggantikan fungsi yang hilang, sebagaimana dicatat dalam Nature Review Neuroscience tahun 2021. Proses ini membuktikan bahwa otak memiliki kapasitas luar biasa untuk beradaptasi dan memulihkan diri. Sebagai kesimpulan, neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak untuk berubah dan beradaptasi yang menjadi fondasi penting dalam pembelajaran, pembentukan memori, dan adaptasi terhadap tantangan baru. Proses ini memungkinkan kita untuk terus berkembang, baik melalui pengalaman, pembelajaran, maupun pemulihan dari cedera. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti ruang belajar yang kaya akan stimulasi, serta menjalani gaya hidup aktif melalui olahraga teratur, kita dapat mengoptimalkan potensi neuroplastisitas untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Semoga penelitian di Indonesia terus mengeksplorasi aplikasi neuroplastisitas, terutama dalam pendidikan, untuk meningkatkan strategi belajar yang efektif, terapi rehabilitas bagi pasien pasca stroke atau cedera otak lainnya, serta pengembangan teknologi yang mendukung pembelajaran adaptif. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan manfaat neuroplastisitas untuk masyarakat luas dan masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama mendukung penelitian dan penerapan ilmu ini untuk membantu kita semua mencapai potensi terbaik. Saya Lukman Haris, psikologi UICI. Salam sehat selalu, be the best.